Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya kita bisa memulai lagi untuk Nasyiah mengaji. Dan kali ini pagi hari ini yang sangat cerah, secerah pemateri kita hari ini Alhamdulillah. oleh Ayunda Binti. Nanti bisa perkenalan sendiri ya untuk Ayunda Binti ini. Jadi beliau ini kesibukannya apa, Ayunda? Yang pertama, yang utamanya yaitu ibu rumah tangga. Pasti ya itu. Ya, terus kegiatan yang lainnya ya tetap bernasyiah di Tulungagung, PDA Nasyiah, Majelis Pendidikan, dan juga profesinya sebagai pendidik. Kebetulan di tempat kami, di lembaga kami tercinta Aisyah, ada 4 jenjang, yaitu teman penitipan anak. Seperti anak-anak saya dari bayi udah masuk di jenjang penitipan anak, kemudian kelompok bermain, TK, dan ini alhamdulillah mau merintis MI Aisyah. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Jadi memang Ayunda Binti ini luar biasa, seorang aktivis, ibu rumah tangga. Jadi hari ini kita akan berdiskusi, temanya tentang peran ibu dalam mengawal pendidikan anak di momen pandemi seperti ini. Jadi memang Ayunda akhir-akhir ini banyak sekali ya bunda-bunda, ibu-ibu yang mulai stres nih karena selama di rumah biasanya kan kalau pagi anak-anak sekolah nih, tapi sekarang sekolahnya di rumah. Jadi mulai banyak ibu-ibu yang mulai kewalahan, aduh hari ini kegiatan anak aku apa ya, terus anak-anak kok jadi HP-an terus gimana. Nah ini mungkin Ayunda Binti yang juga seorang ibu rumah tangga punya strategi untuk bisa di-sharingin sama kawan-kawan Nasyiah di pemirsa YouTube pimpinan daerah Nasyiatul Aisyah Tulungagung ini. Ya, baik, terima kasih Yunda Zulfita. Ya, alhamdulillah saya diamanai 3 putra, satu putra dan 2 putri, semuanya sekolah di yang 2 sekolah di jenjang dasar, kemudian yang kecil ini di PAUD Aisyah Ngunut di tempat saya mengabdi. Ya nggak heran sih juga karena ini memang musimnya pandemi ya, sudah 3 bulan anak-anak di rumah. Sampai kemarin pun pas di bulan Syawal kita juga terbatas mau silaturahim juga karena keterbatasan, sehingga di rumah anak-anak juga banyak nganggurnya, banyak bosannya, sehingga kadang juga orang tua agak merasa kewalahan seperti yang Yunda tadi sampaikan. Ya kita pandai-pandai aja, yang utama kita santai dalam menyikapi, terus kemudian lebih bijaksana lagi memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, biar bagaimanapun yang namanya sosmed atau informatika yang apalagi yang sekarang memang itu lagi marak-maraknya, lagi booming-boomingnya. Tapi kalau kita bisa mewadahi itu semua untuk ke arah yang lebih positif, insya Allah juga tidak ada jeleknya. Jadi mungkin kita hanya mengadakan pendampingan aja. Ketika anak-anak bermain gadget, kemudian anak-anak di depan TV, itu kita lebih aktif-aktif aja sambil mengajak komunikasi. Kemudian apapun itu yang ditonton lewat HP, itu kita lebih arahkan ke edukasi yang sifatnya positif. Kalau nggak gitu kita lebih mengarahkan dengan media-media lain. Mungkin di sekitar kita kan banyak sekali ya kita. Ada yang tempatnya di pedesaan, ada juga yang di perkotaan. Itu kalau di pedesaan kayak kita semua ini insya Allah nggak kesulitan ya. Karena punya halaman yang luas, anak-anak bisa bermain bebas, bisa bersepeda, main tali urut layang-layang, terus kemudian anak-anak bisa bermain peran. Itu di dalamnya banyak sekali yang bisa dipetik, mungkin ya dari komunikasi positifnya anak-anak yang mengandung bahasa, dari segi bahasa, terus kemudian kemandirian, bersosialisasi itu tadi, kemudian kreativitas, motoriknya. Nah, jadi ketika anak-anak bermain
secara alam itu kita juga sebagai ibu rumah tangga mungkin yang punya kesibukan yang lainnya seperti kita juga harus meluangkan waktunya, karena biar bagaimanapun yang utama tetap untuk anak-anak kita. Jadi di sela-sela kesibukan kita harus menyiapkan, mungkin kalau kita tetap efektif di sekolah, sebelum berangkat sekolah kita memfasilitasi peralatan yang bisa dipakai anak-anak di rumah. Jadi kita meninggalkannya juga aman, anak-anak bisa belajar nyaman sambil bermain yang menyenangkan. Ya dengan bercocok tanam mungkin, atau mungkin kita fasilitasi media-media yang nggak perlu beli kayak kerikil, mungkin tanah, itu kan lebih ke arah saintifiknya. Nanti di dalamnya juga ada pembelajaran matematikanya, terus kemudian lingkungan hidupnya, anak-anak merawat tanaman, tumbuhan, dan juga cara melestarikannya. Jadi itu kan banyak sekali yang terbangun, tumbuh pelajaran-pelajaran yang bisa dimanfaatkan dan bisa diambil hikmahnya untuk anak-anak. Iya betul. Nah luar biasa sekali tadi beberapa strategi gimana sih jadi ibu yang lebih kreatif lagi nih untuk mewadahi anak-anak kita selama pandemi. Nah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ayunda kemarin di Instagram. Jadi gimana sih Yunda supaya kadang anak-anak kayak ini ya, kalau di rumah itu jadi sering marah-marah karena mungkin ibunya yang kewalahan gitu ya. Terus gimana sih kayak mungkin merelaksasi anak atau ibu sendiri supaya juga nggak stres, karena mungkin ibu juga apalagi yang di perkotaan ya Yunda ya, jadi dia nggak punya lapangan luas, terus nggak punya lingkungan yang mungkin mewadahi untuk mengeksplor alam. Jadi banyak bunda-bunda, ibu-ibu yang terutama di lingkungan perkotaan itu mulai lelah, jenuh anak-anaknya gitu. Nah itu gimana Yunda? Iya.